Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yombong Fitri Hidayani, YM 21231109 dari Prodi Pendidikan IPA B, Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, untuk melengkapi tugas praktikum fisika saya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handos Murtiani MPD, saya akan menampilkan hasil laporan praktikum saya tentang hukum kekekalan energi mekanik dan momentum linier. Untuk itu, silahkan menyaksikan video saya berikut ini. Pertama, hukum kekekalan energi mekanik. Tujuan percobaannya adalah memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik. Kedua, mengidentifikasi energi kinetik dan energi potensial dalam persamaan energi mekanik. Ketiga, merumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. Keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan hukum kekekalan energi mekanik. Kompetensinya ialah mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Teori dasarnya, jika gaya konservatif adalah satu-satunya gaya yang melakukan usaha pada benda, maka usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan pengurangan energi potensial sistem dan juga sama dengan pertambahan energi kinetik sistem benda. Sebuah gaya disebut konservatif jika usaha total dilakukannya pada sebuah benda adalah 0, di mana rumusnya yaitu W total sama dengan integral F dikali ds sama dengan min energi potensial ditambah energi kinetik. Kita ambil untuk persamaan pertama. Jadi, perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial hasilnya sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Jumlah energi kinetik dan energi potensial merupakan energi mekanik, di mana perubahan energi mekanik adalah EK ditambah EP atau energi kinetik ditambah dengan energi potensial untuk persamaan ketiga, sehingga perubahan energi mekanik sama dengan 0 atau energi mekanik 2 dikurang energi mekanik 1 sama dengan 0. Karena tidak mengalami perubahan, maka energi mekanik total selama benda bergerak adalah 0, yaitu EM1 atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 untuk persamaan keempat. Ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem bekerja gaya konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Energi potensial yang dipengaruhi oleh gravitasi merupakan energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kerja industri saat ini. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi mesin. Kasus ini dapat ditinjau pada industri hiburan roller coaster. Roller coaster bekerja dengan menggunakan prinsip energi yang sangat berkaitan dan merupakan aplikasi dari fisika. Mesin berupa convertible digunakan untuk menjalankan roller coaster sampai ketinggian tertentu. Akan tetapi, setelah itu mesin dimatikan dan roller coaster berjalan tanpa menggunakan energi dari mesin. Prinsip yang digunakan dalam roller coaster sehingga dapat berjalan adalah gravitasi, energi mekanik, dinamika gerak, gaya sentripetal, dan gaya gesek. Selain itu, lintasan dari roller coaster tidak selalu naik turun berupa parabola. Seringkali untuk meningkatkan adrenalin, lintasan dibuat menyerupai loop, sehingga perlu kita membahas mengenai gerak melingkar dan gaya sentripetal yang mempengaruhi roller coaster, sehingga dapat melintasi loop dengan aman. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu komputer atau laptop atau HP Android. Kedua, software simulasi pad Energy Skateboard Simulation Lab. Dan yang ketiga, jaringan internet. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari tugas pendahuluan. Soalnya, sebuah benda bermasa 20 kg bermula-mula diam di atas lantai licin. Kemudian benda didorong selama 4 sekon oleh gaya yang besarnya 40 Newton. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah A. 320 Joule, B. 480 Joule, C. 520 Joule, D. 640 Joule, dan E. 720 Joule. Kuncinya yaitu D. 640 Joule.
di mana pembahasannya yaitu dari soal kita mengetahui M-nya adalah 20 kg, V0-nya 0, T-nya sama dengan 4 sekon dan A 2 meter per sekon kuadrat. Ditanya yaitu W atau usaha. Karena benda bergerak GLBB, maka berlaku rumus VT sama dengan V0 ditambah AT, atau VT kuadrat ditambah V0 kuadrat ditambah 2AS. Sehingga S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Dengan V0 merupakan kecepatan awal, VT merupakan kecepatan akhir, T merupakan waktu, A merupakan percepatan, dan S jarak. Dari sini kita masuk rumus yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil S-nya adalah 16 meter. Sehingga kita bisa mencari nilai W dengan rumus W sama dengan V dikali S. Sehingga nanti hasilnya yaitu 640 Joule. Baiklah, selanjutnya prosedur kegiatan. Yang pertama, bukalah link berikut ini. Kedua, klik bagan batang, kisi-kisi, dan kelajuan yang terdapat di pojok kanan atas. Ketiga, tempatkan pemain skateboard pada sisi bagian paling atas dari lintasan. Selanjutnya, klik tombol play. Ketika skateboard berada pada posisi paling bawah, klik tombol stop. Lihat bagan batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 1-3 pada data pengamatan-pengamatan. Ketujuh, klik tombol play. Ketika skateboard berada pada posisi paling atas, klik tombol stop. Lihat bagan batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 6 pada data pengamatan. Klik tombol play ketika skateboard berada pada posisi tengah. Klik tombol stop. Lihat bagan batang dan kelajuan yang terjadi. Jawablah pertanyaan nomor 7 pada data pengamatan. Lalu ulangi langkah-langkah di atas untuk lihat lintasan skateboard yang lebih ekstrim seperti gambar berikut ini. Baiklah, selanjutnya bagian data pengamatan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Jawabannya, ketika skateboard berada di posisi paling bawah, maka nilai total energinya sama dengan energi kinetik. Kedua, bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Jawabannya, ketika skateboard berada di posisi paling bawah, maka nilai energi kinetik bernilai lebih besar serta sama dengan nilai total energi. Pertanyaan ketiga, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling bawah? Jawabannya, ketika skateboard berada di posisi paling bawah, maka energi potensialnya bernilai 0. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi dengan total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas? Jawabannya, nilai energi total lebih besar serta sama dengan energi potensial. 5. Bagaimana energi kinetik ketika skateboard berada di posisi paling atas? Jawabannya, ketika skateboard berada di posisi paling atas, maka nilai energi kinetik adalah 0. Keenam, bagaimana energi potensial ketika skateboard berada di posisi paling atas? Jawabannya, ketika skateboard berada di posisi paling atas, energi potensialnya lebih besar atau sama dengan total energi. Ketujuh, kemanakah hilangnya energi potensial ketika skateboard berada di posisi tersebut? Jawabannya, pada posisi tersebut, energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik. Baiklah, selanjutnya bagian pengolahan data. Pertanyaan pertama, jika energi potensial ketika di posisi paling atas dinotasikan dengan EP1 dan energi kinetik dinotasikan dengan EK1, bagaimana formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? Baiklah, jawabannya energi total sama dengan EP1 ditambah EK1. Pertanyaan kedua, jika energi potensial ketika berada di posisi paling atas dinotasikan dengan EP2 dan energi kinetik dinotasikan dengan EK2, bagaimana formulasi energi total ketika skateboard berada di posisi paling atas? Baiklah, jawabannya energi total sama dengan EP2 ditambah EK2. Pertanyaan ketiga, samakah total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas dan ketika berada di posisi paling bawah? Jawabannya iya, nilai total energi ketika skateboard berada di posisi paling atas sama dengan nilai total energi skateboard ketika berada di posisi paling bawah. Baiklah, pertanyaan keempat, jika total energi sama dan total energi dinotasikan sebagai energi mekanik atau
atau EM, formulasikan total energi antara skateboard yang berada di posisi paling atas dan posisi paling bawah. Hasil yang diperoleh merupakan formulasi dari hukum kekekalan energi mekanik. Baiklah, jawabannya yaitu EM atau energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, atau EM1 sama dengan EM2 sama dengan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Baiklah, selanjutnya bagian dari tugas akhir. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut pemahaman Anda konsep hukum kekekalan energi mekanik. Baiklah, jawaban saya, hukum kekekalan energi adalah salah satu dari hukum-hukum kekekalan yang meliputi energi kinetik dan energi potensial. Pertanyaan kedua, kemukakan pendapatmu tentang hubungan antara usaha dengan energi kinetik benda. Jawabannya, apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Pertanyaan ketiga, kemukakan pendapatmu tentang hubungan antara usaha dan dengan energi potensial benda. Jawabannya, apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat sehingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, rumuskan persamaan matematis hukum kekekalan energi mekanik. Jawabannya, EM sama dengan EP ditambah EK, atau energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Kelima, buatlah kesimpulan Anda sesuai dengan tujuan praktikum. Baiklah, kesimpulan saya yaitu hukum kekekalan energi adalah salah satu dari hukum kekekalan yang meliputi energi kinetik dan energi potensial, di mana persamaannya yaitu EM sama dengan EP ditambah EK, atau energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Kedua, momentum linear. Tujuannya yaitu pertama, memahami perilaku gerak dua benda yang mengalami tumpukan. Kedua, membandingkan momentum total sistem sebelum dan sesudah tumpukan. Ketiga, membandingkan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumpukan. Adapun kompetensinya yaitu mahasiswa mampu memahami gerak dua benda yang mengalami tumpukan dan membandingkan momentum dan energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumpukan dari mengolah data hasil pengukuran. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian teori dasar. Seorang pemanah 60 kg berdiri di atas permukaan es yang licin dan menembakkan anak panah 0,5 kg secara horizontal pada kelajuan 50 meter per sekon. Dari hukum Newton 3, kita mengetahui bahwa gaya yang diberikan panah pada anak panah akan disertakan oleh sebuah gaya pada arah yang berlawanan dengan panah atau dengan pemanah. Ini akan menyebabkan pemanah terdorong ke belakang. Akan tetapi, dengan kelajuan berapa, kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini, baik menggunakan hukum Newton 2 maupun pendekatan energi, karena informasi yang tersedia tidak memadai. Kita dapat memecahkan persoalan di atas bila kita memperkenalkan suatu besaran yang menggambarkan gerak, yaitu momentum linear. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa benda dengan kecepatannya. Momentum dapat dinyatakan sebagai ukuran kesulitan mengubah kecenderungan gerak benda. Secara matematis, momentum linear dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan M dikali V. Kita ambil untuk persamaan pertama. Mari kita aplikasikan strategi pemecahan masalah dan kita konseptualisasikan sistem dua partikel yang terisolasi seperti pada gambar 1. Misalkan massa dan yang bergerak dengan kecepatan dan pada waktu sesaat. Oleh karena sistem terisolasi, satu-satunya gaya yang bekerja pada satu partikel adalah gaya dari partikel yang satunya, dan kita dapat mengklasifikasikan ini sebagai situasi di mana kita dapat menerapkan hukum Newton.
Jika gaya dari partikel 1 bekerja pada partikel 2, maka pasti ada gaya kedua yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan dan dikerjakan oleh partikel 2 pada partikel 1. Gaya-gaya ini membentuk pasangan aksi reaksi berdasarkan hukum Newton 3 sehingga F12 sama dengan min F21. Kita dapat mengkondisikan situasi ini sebagai F21 ditambah F12 sama dengan 0. Mari kita analisis situasi ini dengan menggunakan hukum Newton 2. Selama selang waktu tertentu, partikel yang saling berinteraksi dalam sistem tersebut akan mengalami percepatan, yaitu M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 sama dengan 0. Sehingga M1 dikali dV1 per dt ditambah M2 dV2 per dt sama dengan 0. Jika masanya konstan, maka D dikali M1 V1 per dt ditambah D dikali M2 V2 per dt sama dengan 0. Sehingga D sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 per dt sama dengan 0. Sehingga D dikali P1 ditambah P2 per dt sama dengan 0. Kita ambil untuk persamaan ketiga. Perhatikan bahwa turunan dari momentum sistem terhadap waktu adalah 0. Maka dapat dikatakan bahwa momentum sistem kekal. Hal ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum linier. Rumusnya P1 ditambah P2 sama dengan P aksen 1 ditambah P aksen 2. Kita ambil untuk persamaan keempat. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 diperoleh M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kita ambil untuk persamaan keempat. Tumpukan adalah salah satu contoh situasi dengan momentum kekal. Ada 3 jenis tumpukan, yaitu tumpukan elastik sebagian, dan tumpukan tak elastik. Pada tumpukan elastik tidak ada energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Hukum kekekalan energi kinetik berlaku. Pada tumpukan elastik sebagian terdapat energi kinetik yang hilang, sehingga energi kinetik awal tidak sama dengan energi kinetik akhir. Sedangkan pada tumpukan tak elastik, kedua benda yang bertumbukan bergerak bersama dengan kecepatan akhir yang sama. Pada gambar 2A, benda satu bermassa bergerak dengan kecepatan ke arah kanan, ke arah benda 2, sedangkan benda 2 bermassa bergerak dengan kecepatan ke arah kiri, ke arah benda 1. Energi kinetik sebelum tumbukan adalah EK sama dengan setengah M1V1 pangkat 2 ditambah setengah M2V2 pangkat 2. Kita ambil untuk persamaan ke-6. Sedangkan energi kinetik sistem setelah tumbukan ditulis sebagai berikut. EK aksen sama dengan setengah M1V aksen 1 pangkat 2 ditambah setengah M2V aksen 2 pangkat 2. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 1. Komputer atau laptop atau HP Android. Kedua, software simulation collision lab. Ketiga, jaringan internet. Selanjutnya, bagian prosedur kegiatan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Langkahnya, pertama, nyalakan komputer atau laptop atau HP Android. Kedua, pastikan komputer yang digunakan memiliki aplikasi Java. Ketiga, carilah tempat di mana software aplikasi tersebut disimpan. Dan keempat, observasikan aplikasi tersebut. Tahap kedua yaitu kita menentukan tumpukan elastik. Langkahnya, bukalah aplikasi tersebut yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Kedua, pilihlah tombol satu dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya, nonaktifkan centang reflecting border. Ketiga, aturlah tingkat elastis pada 100%. 4. Tempatkanlah bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. Amati tumbukan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Silahkan tentukan sendiri sebanyak 3 satuan waktu. Kemudian, catat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumpukan. Jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Tuliskan hasilnya pada tabel 1. Kemudian
Kemudian ulangi langkah 4-6 dengan memvariasikan penambahan massa pada tiap bola. Tabel 1 merupakan data kecepatan benda pada tumpukan elastik. Di sini saya melakukan 3 kali percobaan. Setiap percobaan saya menggunakan 3 satuan waktu. Untuk percobaan pertama, waktu yang saya gunakan yaitu 1,46 sekon, 1,89 sekon, 2,49 sekon. Walaupun waktunya berbeda, tetapi massa, kecepatan awal, dan kecepatan akhir yang saya dapatkan sama. Untuk bola pertama, percobaan pertama, massanya yaitu 0,50 kg. Kecepatan awalnya 1 meter per sekon, dan kecepatan akhirnya negatif 1,25 meter per sekon. Sedangkan untuk bola kedua, massanya yaitu 1,50 kg, kecepatan awalnya negatif 0,50 dan kecepatan akhirnya 0,25 meter per sekon. Untuk percobaan kedua, selang waktu yang saya gunakan yaitu 1,61 sekon, 2,32 sekon, dan 2,82 sekon. Bola pertamanya, massanya yaitu 1,50, kecepatan awalnya 1 meter per sekon, kecepatan akhirnya negatif 0,88. Untuk bola kedua, massanya yaitu 2,50 kg, kecepatan awalnya negatif 0,50 dan kecepatan akhirnya yaitu 0,63. Sedangkan untuk percobaan ketiga, waktu yang saya gunakan yaitu 1,50 sekon, 1,81 sekon, dan 2,02 sekon. Bola pertama, massanya yaitu 1 kg, kecepatan awalnya 1 meter per sekon, kecepatan akhirnya negatif 1,25 meter per sekon. Untuk bola kedua, massanya yaitu 3 kg, kecepatan awalnya negatif 0,50 meter per sekon, dan kecepatan akhirnya 0,25 meter per sekon. Tahap ketiga yaitu kita mengamati tumpukan tak elastik. Langkah-langkahnya, pertama bukalah aplikasi tersebut pada komputer atau laptop atau notebook yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Kedua, pilihlah tombol 1 dimensi pada menu kontrol. Selanjutnya, nonaktifkan centang resleting border. Ketiga, aturlah tingkat elastis pada 0%. Keempat, tempatkan bola 1 pada posisi 1,0 dan bola 2 pada posisi 3,0. Kemudian amati tumpukan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Silahkan tentukan sendiri sebanyak 3 satuan waktu. Selanjutnya, catat kecepatan masing-masing bola sesaat sebelum dan sesudah tumpukan. Jangan lupa kecepatan merupakan besaran vektor. Tuliskan hasilnya pada tabel 2. Kemudian, ulangi langkah 4-6 dengan memvariasikan penambahan massa pada benda tiap bola. Baiklah, berikut ini merupakan tabel 2 yaitu data kecepatan benda pada tumpukan tak elastik. Di sini saya juga melakukan 3 kali percobaan dengan setiap percobaan menggunakan 3 selang waktu. Di sini kita bisa melihat massa, kecepatan awal dan kecepatan akhir bola pertama dan bola kedua. Berikut ini merupakan bagian dari pengolahan data. Poin A, tentang tumpukan elastik. Soal pertama, hitunglah momentum pada tiap bola sebelum dan sesudah tumpukan. Tuliskan hasilnya pada tabel 3. Berikut ini tabel 3 yaitu tentang momentum pada tumpukan elastik, hasil dari percobaan yang telah saya lakukan dan pengolahan data yang telah saya lakukan. Soal kedua, bandingkan nilai momentum masing-masing bola saat massa kedua bola sama. Bagaimana nilainya ketika massa kedua bola berbeda? Jelaskan hasil yang diperoleh. Jawabannya, jika massanya sama, maka hasil momentum kedua bola tersebut juga seakan sama. Namun, jika massanya berbeda, maka nilai yang didapatkan juga akan berbeda. Dikarenakan nilai yang didapatkan akan berbeda jika arahnya berbeda. Semakin besar massa benda, maka momentum juga akan semakin besar. Soal ketiga, bandingkan momentum sistem sebelum dan sesudah tumpukan. Apakah hasilnya sesuai dengan perkiraan Anda? Jawabannya iya, karena setelah saya melakukan praktikum dan saya memasukkan angkanya dengan rumus yang telah ditentukan, didapat hasil yang sama setelah dan sebelum tumpukan.
Keempat, hitunglah energi kinetik total pada kedua sistem, tuliskan hasilnya pada tabel 4. Berikut ini saya cantumkan tabel 4 tentang energi kinetik pada tumpukan elastik. Soal kelima, jelaskan hasil yang diperoleh pada tabel 4. Jawabannya setelah saya memasukkan angka ke dalam tabel, diperoleh hasil energi kinetik kedua sistem sama walaupun sesudah bertumbukan. Poin B, tentang tumpukan tak elastik. Soal pertama, hitunglah momentum pada tiap bola sebelum dan sesudah tumpukan. Tuliskan hasilnya pada tabel 5. Berikut ini tabel 5 hasil dari percobaan dan pengolahan data yang telah saya lakukan tentang momentum pada tumpukan tak elastik. Soal 2, bandingkan nilai momentum masing-masing bola saat massa kedua bola sama. Bagaimana nilainya ketika massa kedua bola berbeda? Jelaskan hasil yang diperoleh. Jawabannya, jika massa kedua bola sama, maka nilai momentumnya juga berbeda dikarenakan elastisitasnya 0%. Dari hasil yang saya dapatkan, nilai momentumnya juga berbeda walaupun massanya sama. Soal ketiga, momentum sistem sebelum dan sesudah tumpukan, apakah hasilnya sesuai dengan perkiraan Anda? Jawabannya iya, sesuai, karena jika elastisitasnya 0%, maka hasil yang didapatkan berbeda. Soal keempat, hitunglah energi kinetik total pada kedua sistem. Berikut ini tabel 6 yang saya dapatkan dari percobaan dan pengolahan data tentang energi kinetik pada tumpukan tak elastik. Kelima, jelaskan hasil yang diperoleh pada tabel 6. Jawabannya, jadi pada tabel 6, energi kinetik total tumpukan tak elastik hasilnya berbeda karena elastisitasnya 0%. Selanjutnya bagian tugas akhir. Pertanyaan pertama, kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh massa benda terhadap momentum sistem sebelum dan sesudah tumpukan. Jawabannya, menurut pendapat saya, massa sangat berpengaruh terhadap momentum total, karena jika semakin besar massa benda, maka akan semakin besar pula momentum totalnya, di mana P sama dengan M dikali V. Dengan demikian, massanya sangat berkontribusi. Kedua, kemukakan pendapat Anda tentang pengaruh kecepatan awal benda terhadap momentum total sistem sebelum dan sesudah tumpukan. Jawabannya, menurut pendapat saya, kecepatan awal benda terhadap momentum total sangat berpengaruh, karena semakin besar kecepatan awal, maka momentum total sistem setelah dan sebelum tumpukan akan semakin besar juga. Pertanyaan ketiga, buatlah kesimpulan Anda sesuai dengan tujuan praktikum. Jawabannya, perilaku gerak dua benda yang mengalami tumpukan adalah di mana kecepatan yang berlawanan arah, yaitu sebelum tumpukan memiliki kecepatan yang bernilai positif dan setelah tumpukan bernilai negatif. Kemudian, momentum total sistem sebelum dan sesudah tumpukan akan berbanding lurus, di mana momentum sistem setelah tumpukan positif, maka momentum total sistem juga positif. Begitu pula dengan sebaliknya. Dan energi kinetik total sistem sebelum tumpukan dan sesudah tumpukan akan mengalami nilai yang berbanding lurus, di mana energi kinetik total sebelum tumpukan positif, maka energi kinetik total setelah tumpukan juga positif. Begitu pula sebaliknya.